Ya, server Dell Rakmon 2U. Ukurannya Rakmon 2U, pasang di rak. Kita lihat di sini bagian-bagiannya ada buat ngisep angin atau fan. Sini slot-slot harddisk. Slot harddisk SSD. Di sini ada LED indikator power on-nya. Kemudian di sini ada colokan USB buat keyboard. Kemudian di interface belakang kita lihat di sini ini ya, di belakang. Di sebelah kanan di sini ada power supply 1, power supply 2. Masing-masing dayanya kapasitasnya bisa supply sampai 500 watt. Kemudian di modul sini ada port VGA buat nampilin ke monitor. Ada colokan LAN juga 4 biji, 1 2 3 4. Nah, kemudian yang paling penting di sini ada ILO. Port ILO nanti untuk kita config pakai laptop. Selanjutnya di sini ada 2 USB juga. Ini udah 3.0. Lanjut. Sini ada modul NIC untuk SFP 10 atau 1 GB. Sini port 1, port 2. Berikutnya cara kita config si server Dell ini adalah pertama kita siapin laptop biasa yang udah ada browsernya kayak Google Chrome. Kemudian ada colokan UTP ya, UTP biasa aja RJ45. Satu colok di laptop, coba tolong dicolok. Satu lagi colok di situ port ILO yang tadi. Nah, maka dia kalau udah kecolok cuk, nongol lampu hijau-hijau, yang kiri standby, yang kanan kedip-kedip. Selanjutnya kita buka di laptop ini pertama kontrol panel. Kita buka kontrol panel. Nah, teman-teman kalau nanti di sini tampilannya kayak gini, nanti tinggal ganti aja di pojok kanan atas nih, ganti kategori. Nah, jadi nongolnya sama kayak gini. Selanjutnya kita masuk ke network dan internet. Nah, kemudian kita ke network sharing internet dan change adapter setting. Nah, di sini akan muncul gambar komputer dan colokan kabel RJ45-nya bertuliskan Ethernet, cuman statusnya masih unidentified network. Di sini kita harus ganti, klik kanan property. Nah, akan muncul Ethernet property. Kita ganti di sini di tab networking ini, kita turunin, scroll aja ke bawah ke ini Internet Protocol version 4, TCP/IP version 4. Kita properties. Nah, akan muncul Internet Protocol version 4 properties. Yang perlu kita rubah di
pilihan ini, pilih use the following IP address. Nah, di sini kita akan mengisi IP address-nya. Sebelum mengisi IP address, kita harus tahu IP address berapa yang digunakan pada server yang akan kita config ini. Karena yang kita config itu 192. Sudah saya tulis aja di sini. IP server 192.168.16.10. Nah, ini IP server ini bisa dicek nanti di data yang ada di dus-nya atau yang nanti diinformasikan. Jika sudah tahu IP server ini berapa, nanti kita tinggal bikin satu lagi di bawahnya, copy paste. Nah, kita bikin di sini angka 11 atau angka 1 gitu. Lalu copy paste lagi sini, bawahnya 2. Yang penting tidak boleh sama dengan yang ini, belakangnya harus beda gitu. Nah, di sini kita namakan di sini IP laptop dan di sini IP gateway. Oke. Setelah mempunyai 3 IP ini, IP laptop kita isi di sini IP address. Jadi 192.168.16.1. Oke, kemudian IP gateway kita isi 192.168.16.2. Untuk subnet masknya kita klik aja, nanti dia udah muncul 255.255.255.0. Lanjut, kita pencet OK, lanjut close. Nah, di sini akan berubah identifying. Kita lanjut aja buka Google Chrome. Kita buka browser, lalu masukin https://192.168.16.10, yaitu IP dari server yang tadi kita bikin. Kemudian enter. Nah, di beberapa browser tadi kita sempat coba akan ada notifikasi tidak aman. Itu dilanjutkan saja, di OK-in aja, maka akan muncul halaman ini, ILO4 Prolian dari Dell-nya itu. Nah, di sini ada username, password. Kita isi administrator. Kemudian password kita bisa lihat di ini, di stiker yang ada di sini. Nah, sini ada username administrator, kemudian passwordnya 15847060. Kita coba masukin 1584 7060, kemudian pencet login, maka akan muncul masuk ke halaman ILO4. Nah, di sini ada status nama-namanya, resumenya.
Ya, setelah masuk ke tampilan display ILO-nya yang udah kita tembak dari server tadi, maka di sini ada muncul sebelah kiri nih menu-menunya nih. Information, ILO Federation, Remote Console, Virtual Media, Power Management, Network, Remote Support, Administrator. Setiap menu juga punya sub menu, ada banyak. Nah, di tengah ini ada tampilannya, di kanan ada bagian sign out, loginnya, terus user administration. Nah, yang perlu kita rubah pertama di sini adalah IP ILO-nya tadi. Cara kita rubah di bagian sini, menu network yang sebelah kiri, kita pilih, kemudian ILO dedicated network port. Kita pilih aja, maka di tengah akan muncul informasi, ada beberapa tab menu yaitu summary, general, IP versi 4, IP versi 6, dan SNTP. Ini masih loading untuk menampilkan summary ini, tampilan dari summary. Kita bisa skip aja karena loadingnya lumayan lama. Kita bisa skip ke IP versi 4, kita pilih. Nah, maka akan muncul tampilan seperti ini. Yang lain dihiraukan aja, kita rubah di bagian ini, IP versi 4 address. Nanti kita sesuaikan IP ini dengan IP yang udah dialokasikan pada setiap server yang ada di site. Cara rubahnya kita tinggal pilih di sini, bisa kita ganti-ganti ya, karena ini masih belum kita rubah, biarkan dulu. Kalau sudah kita ganti, nanti kita jangan lupa turun ke bagian bawah sini untuk tombol submit. Kita pencet submit dulu. Kalau nggak kita tekan, nanti nggak akan ganti. Dah, gitu aja untuk mengganti IP ILO-nya. Selanjutnya di sini kalau mau ganti user dari administrator yang tadi kan kita masukin 8 nomor. Kita bisa pilih di bagian user administrator. Nah, ini masih loading. Maka akan muncul list-list user yang terregister di server ini. Ada local user dan directory grupnya. Di sini kita bisa tambah baru atau rubah. Di sini kita mau misalnya rubah yang existing, administrator kita pilih, kemudian kita edit. Nah, masih loading, tampilan edit seperti ini. Lumayan lama. Kalau lama gini, coba kita back, terus pilih lagi administrator, edit. Nah, ini cepat. Akan muncul di sini user informasi dan login name. Kita bisa ganti. Kemudian di sini ada user permission, artinya akun privilege-nya di sini bisa untuk apa aja. Bisa, misal kita pilih semua, berarti dia bisa mengadministrasikan user account atau mengatur user account yang ada di server ini. Kemudian remote console access, virtual power and reset, virtual media, kemudian configure ILO setting itu sendiri. Nah, karena kita mau ganti password untuk user administrator ini, kita pilih di sini change password. Kita masukkan, nah, contohnya, nanti kita buat seperti ini. Medcom Mandiri. Paste aja. Kemudian kita pilih di bagian bawah update user. Please wait.
Nah, setelah selesai, tadi kita sudah ganti password. Kemudian di sini kita bisa lihat-lihat sistem informasi apa saja yang ada di server ini. Kita ke tab informasi dan menu overview. Nah, di sini ada informasi dari server ini sendiri, Prolian DL380 Gen 9. Ya, ini info dari servernya. Kemudian ada status-status kayak server power on, system health. Lanjut, kita bisa lihat lagi di sini sistem informasi yang lebih detail. Ada banyak tab di sini ya. Pertama, tab summary, kita bisa lihat kondisi keseluruhan dari BIOS, fan redundancy-nya, kemudian memori, kemudian networknya, power status, power supply, prosesor, storage, dan temperatur. Kita mau lihat contoh, kita mau lihat detail dari fan yang ada di server ini. Di sini terpasang 4 buah fan di slot 3, 4, 5, dan 6 dengan kecepatan berputarnya saat ini di 11% dan ada yang 9%, tergantung kondisi suhu yang ada di server itu. Kebetulan suhunya di ruangan ber-AC, jadi tidak terlalu berat kerja fan-nya. Selanjutnya kita lihat bagian di temperatur. Ini berisi temperatur sensor yang ada di beberapa bagian motherboard pada server ini. Gak lama, kita coba refresh sistem informasi dan temperatur. Nah, di sini akan menampilkan sensor data. Sebelah kiri ada grafik 3D-nya. Nah, ini gambar ini tuh bagian depan server, dan suhu tertinggi ada di mendekati belakang ya, karena mungkin ada posisi CPU-nya di sini. Kemudian di sini menampilkan sensor-sensor yang berada di CPU, di chipset, di power supply inlet, di bagian-bagian yang ada di dalam motherboard. Dan ini tampilan suhu yang terbaca saat ini, yang paling tinggi di sini. Namun kita bisa lihat statusnya aja. Kalau oke ini berarti masih dalam batas wajar. Di sini ada keterangan threshold-nya juga, terendah dan tertinggi berapa. Selanjutnya, selain temperatur, kita bisa lihat power konsumsi yang digunakan server ini saat ini. Terbaca adalah 64 watt yang terpakai, dan power statusnya redundant, artinya ada 2 power supply. Nah, kita bisa lihat di sini ada 2 power supply yang digunakan, masing-masing kapasitasnya 500 watt. Namun konsumsi server ini hanya 64 watt, seperti itu. Lanjut, kita lihat status prosesor di bagian sini. Prosesor ada 1. Kebetulan motherboard ini nanti kita buka bagian dalamnya ada berapa prosesor. Kalau yang terbaca sekarang hanya ada 1 yang terpasang ya, yaitu tipe Xeon CPU E5-2630 versi ketiga dengan kecepatannya 2,4 GHz. Statusnya masih oke, dan clock speednya 2400 MHz. Nah, kemudian prosesor ini 4 core 16 thread ya, artinya lumayan kencang untuk prosesor server. Dan sistem kerjanya 64 bit dengan 3 memori, dengan cache 3 memori sebesar 4 MB. Lanjut, kita lihat status memori yang digunakan pada server ini. Nah, di sini status memorinya adalah Advanced SCC ya. Artinya memori server emang SCC tipenya, yaitu Error Correction Code.
Beda dengan RAM pada komputer biasa. Di sini kita lihat memori detailnya, tipenya di DDR4 dengan frekuensi 2600. Total kapasitasnya 32 GB. Lanjut di network. Sini akan ada tampilan dari status physical network adapter yang ada pada interface yang kita sorot di awal tadi, yaitu ada interface ILO-nya itu sendiri, status IP-nya berapa, statusnya oke, MAC address-nya berapa. Kemudian ini ada 4 port untuk LAN-nya dengan speed 1 GB, statusnya masih belum di set ya, masih unknown semua. Terakhir ada interface untuk SFP adapternya, ada 10x2 port, ini juga masih belum di set. Lanjut ke device inventory, isinya kita skip aja ke storage atau penyimpanan server ini. Nah, di sini tampilannya storage seperti berikut ini. Kita langsung lihat harddisk aja yang kepasang di bagian sini ya. Ada 2 kali harddisk di sini sebesar 900 GB. Ini juga 900 GB. Jadi ada 2 tera lah yang terpasang di server ini. Kemudian di bagian firmware agak lama loadingnya. Firmware ini berisi tipe-tipe firmware version yang terpasang pada masing-masing part yang ada di server. Kemudian software tidak muncul apa-apa. Selanjutnya ya itu saja mungkin yang penjelasan kali ini. Setelah ini kita akan coba lihat bagian dalam servernya ya, setelah kita melakukan power off. Ya, komputer server Dell Rackmon 2U. Nanti kita akan coba buka dalamnya, isinya ada apa aja. Kalau dari bagian depan sini kita bisa lihat. Nah, di sini ada slot hard disk. Kalau cara bukanya tinggal ditarik aja. Gini. Kita lihat hard disk yang di sini slotnya SATA ya. Bukan SATA, beda dengan komputer. Kapasitas 900 GB masing-masing. Kita masukin lagi. Kunci. Nah, di sini ada slot sisanya buat upgrade kalau ada hard disk tambahan. Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Total ada 8 slot. 6 masih bisa dipakai lagi untuk upgrade. Kemudian di bagian belakang, nah, di sini power supply-nya sudah modular. Bisa kita coba tarik. Nah, modular, jadi server ini udah dual power supply ya, redundant, masing-masing 500 watt. Kita lihat spesifikasinya nih, 500 watt 80 plus platinum. Ini kalau buat power supply PC biasa udah mantep banget ini. Ada fan-nya juga kecil, di sini simple, ringkas, sama yang di satu lagi juga. Kemudian nanti kita coba lihat ini ada interface apa aja yang bisa di-upgrade di dalamnya. Coba tolong dibuka. Ya, kita coba buka. Ini covernya besar. Kita tarik aja.
Nah, di depan sini ada modul untuk upgrade hard disk ya. Kemudian di sini ada slot untuk fan. Tadi di sini slot 1 2-nya kosong. Adanya di 3 4 5 6 karena memang prosesornya dipasang di bagian sini, jadi fan-nya banyakin di sini. Nah, kita bisa lihat lagi di sini motherboardnya ada 2 prosesor ya, 1 dan 2 cuma dipasang di satu aja. Ini ada slot-slot RAM-nya, di sini ada banyak, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5 6. Nah, di sini yang RAM terpasang hanya ada ini. Kita 32 GB RAM server DDR4. Selanjutnya di sini ada eksternal untuk NIC dari SFP ya, pembaca SFP di bagian sini. Ini sama bisa di-upgrade juga slot sini untuk PCIe modulnya. Nah, banyak motherboard server. Ada apa lagi nih? Ya, ada slot-slot buat upgrade ya kayaknya ya. Kita nggak tahu untuk apa fungsinya. Kemudian tadi ini modul power supply-nya di sini posisinya. Dan di sini kosong, bisa buat di-upgrade untuk kayak ini juga. Ekspansi hard disk nanti bisa di slot sini. Berarti di sini 8 ada 24 slot. Besar. Yuk, paling segitu aja isi dari bawaan server ini, dan motherboardnya dilengkapi